dengan dalih prinsip politik. Dan inilah Mahfud MD. Mungkin inilah periode kepresidenan di mana di masa-masa akhir jabatannya, presiden yang oleh publik, oleh rakyatnya sendiri, meskipun tidak semua ya, mendapat kritikan, sindiran, bahkan maaf, terkadang cacian dari publik. Begitu kerasnya. Di media sosial misalnya, terutama kita lihat hampir saban hari, Pak, mendapatkan pernyataan, video atau meme yang nadanya menertawakan atau bahkan mencemooh Pak Jokowi, termasuk keluarganya. Nah, itu terjadi di beberapa tempat, bahkan di dunia kampus. Saya nanti akan menunjukkan ke Bapak beberapa video yang memperlihatkan itu. Tentu saja kita tidak pungkiri bahwa muncul pula apresiasi dan pujian terhadap Pak Jokowi yang tidak sedikit sebagai presiden yang sudah 10 tahun memimpin dan membangun Indonesia. Pertanyaan saya kepada Prof. Mahfud, segala kritik, cercaan, cemoohan publik pada Presiden Jokowi ini menunjukkan apa? Ini fenomena apa, Pak? Ya, seperti saya katakan pada beberapa episode sebelumnya, ini karena sudah keterlaluan, kerusakan yang dibuat terutama di bidang demokrasi dan konstitusi, gitu ya, tanpa menghilangkan prestasi-prestasi yang telah dibuat. Sehingga keterlaluan ini seperti dikatakan sahabat saya Pak Rias Rasid dalam sebuah podcast itu, kita tidak tahu bagaimana memperbaiki yang sudah rusak terlalu jauh ini. Yang tersisa dari agenda reformasi, dari semangat reformasi itu sudah tidak ada di zaman akhir Pak Jokowi ini. Gitu. Tidak ada ya. Ini menurut saya sih, ya bukan, kan ada yang mengatakan itu seperti terjadi kehancuran akhlak ya. Menurut saya ini bukan kehancuran akhlak. Iya, saya juga ingin bertanya begitu. Apakah ini kehancuran akhlak atau justru kita mendapat gambaran bahwa di akar rumput sejatinya rakyat juga paham apa yang dilakukan oleh seorang presiden atau elit negeri ini, Pak? Iya, ini rakyat paham. Tetapi dulu kan selalu dibangun counter ketika rakyat akan menyampaikan kritik, dibangun counter dengan semacam pendapat-pendapat tandingan yang emosional gitu ya. Sehingga apa yang terjadi sekarang ini menurut saya bukan kehancuran akhlak, tetapi perlawanan secara nahi mungkar. Orang berjuang itu kalau menurut agama kan ada amar ma'ruf, itu memberi nasihat yang baik-baik. Nah, tapi sekarang orang sudah melakukan nahi mungkar karena yaitu tadi sudah melewati batas di dalam merusak demokrasi. Kita tahu pemerintahan sebelumnya samalah, kalau mau lakukan apapun silakan karena dia punya hak sesudah terpilih, tapi tidak ada yang sampai merusak demokrasi dan konstitusi kita. Sehingga sekarang demokrasi, konstitusi termasuk penegakan hukum? Tentu ya, penegakan hukum itu kan bagian dari pelaksanaan konstitusi ya. Konstitusi itu kan hukum yang tertinggi. Ke bawahnya kemudian. Itulah Mahfud MD yang mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo merusak hukum, merusak tatanan negara, dan termasuk akhlak juga tidak ada di zaman Presiden Joko Widodo. Itulah Mahfud MD yang begitu gencar menyerang Presiden Joko Widodo pasca menjelang lengser. Dan kita dengarkan pernyataan Yusuf Wanandi terkait Mahfud MD. Salah mereka juga antara lain karena pasangannya Pak Mahfud kartu mati. Nggak ada satupun yang dia bisa sumbangkan, terus terang aja. Dia ahli hukum. Kalau urusan hukum lu tanya tahu lah dikit. Tapi yang lain apa taunya? Lu tanya ekonomi, modalnya sampai modalnya nggak ngerti. Nggak ngerti. Ya. Belum Anda menuding orang, ya kan? Periksa dulu diri sendiri, ya. Mahfud, Anda tuh jangan munafik. Dia ini sekarang di PDIP berusaha jelek-jelekin Jokowi karena Jokowi itu tidak lagi dekat dengan PDIP, teman-teman ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana seseorang yang hatinya busuk, itu mulutnya juga isinya busuk semua. Ya itu yang nggak boleh kita percaya, teman-teman ya. Tanya kepada Mahfud, emangnya lu kalau bukan ketua MK bisa dapat lo jet pribadi? Misalnya lu OB kerja di gedung MK, lu nyapu lantai, emangnya lu bisa dapat pesawat jet pribadi? Ya, otak pakai itu Mahfud ya. Lu pejabat negara
Mahkamah Konstitusi, lu tahu hukum, lalu sendiri menerima pemberian private jet itu gimana? Indonesia itu di zaman Jokowi penegakan hukumnya itu berantakan. Ya kan karena Menko Polhukamnya ini yang brengsek penggunaan jet. Ya, menyerang Presiden Joko Widodo kalah Pilpres, namun demikian sekarang Mahfud malah mendapatkan bulian dari masyarakat dan akhirnya ibarat menepuk air langsung balik ke muka sendiri. Itulah Mahfud MD, masif menyerang Jokowi, bukanlah dapat simpati tetapi malah bully. Bahkan ada yang mengatakan kalau Mahfud MD adalah mantan orang baik. Kalau begitu sekarang menjadi orang buruk ya. Begitu Thomas Bro. Saya melihat dua hal ya. Satu, Pak Jokowi itu tahu detail tentang apa yang harus dilakukan. Jadi tidak boleh ada menteri main-main atau berbohong gitu. Beliau itu tahu data angka sekalipun tahu tentang apapun. Jadi setiap menterinya tuh dia kuasai bidang tugasnya dan harus melakukan apa, dan dia tidak melakukan apa beliau tahu. Itu satu. Yang kedua, Pak Jokowi itu sungguh-sungguh itu mempunyai tekad untuk memperbaiki Indonesia dalam semua bidang yang menjadi kewenangan beliau. Di bidang hukum misalnya itu sungguh-sungguh sejak awal. Pokoknya Pak Mahfud saya angkat untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Itulah pernyataan Mahfud yang mengatakan pada saat beliau masih menjadi menterinya Pak Jokowi sebagai Menko Polhukam. Dan kita dengar sendiri bahwa Mahfud MD mendapatkan tugas dari Presiden Joko Widodo untuk penegakan hukum. Namun demikian dia sekarang malah mengatakan di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo penegakan hukum begitu sangat rusak. Sungguh tidak tahu malu Mahfud MD. Sebelum Mahfud kerasukan roh-roh jahat atau virus-virus daripada pembenci Jokowi, ya kalau Mahfud mengatakan kalau Pak Jokowi tidak pernah mempersiapkan Gibran, dan inilah kenyataan. Saya tidak pernah melihat Pak Jokowi mempersiapkan di dalam pembicaraan bergurau maupun yang serius, itu tidak pernah muncul kata Gibran itu. Itu juga sebabnya ketika saya ini gini loh Bang Karni, ketika saya diminta menjadi calon wakil presiden itu kan nama pasangan Pak Prabowo belum muncul. Di dalam pikiran saya Pak Joko Widodo itu akan tetap bersama Mas Ganjar, sehingga saya wah ini enak nih terus Mas Ganjar langsung jadi nih gitu kan. Nah, ternyata 5 hari kemudian yang muncul namanya Gibran gitu, lalu konfigurasi berubah, tapi tidak apa-apa, itu politik. Itu politik. Seharusnya menyadari seperti itu, itulah yang namanya politik. Dan tadi disampaikan Mahfud bahwa Pak Jokowi tidak pernah mempersiapkan Gibran. Namun kenapa sekarang balik dan menuduh Pak Jokowi cawe-cawe dan merusak hukum, merusak demokrasi? Aduh Pak Mahfud, saya tidak mengerti apa yang menjadi pikiran daripada Pak Mahfud MD. Yang terkejut dengan perilaku daripada Mahfud MD banyak, termasuk juga Fahri Hamzah. Pada saat menjadi menteri begitu sangat taat dan patuh kepada Presiden Joko Widodo. Namun demikian kenapa sekarang menyerang? Dan inilah kita dengarkan sama-sama pernyataan daripada Fahri Hamzah oleh Pak Mahfud ya. Sebagai Bahkan Pak Jokowi pernah mengatakan ke Pak Mahfud pada saat beliau mundur sebagai Menko Polhukam 2 Februari 2024 pada saat Pilpres kemarin itu, bahkan Pak Jokowi memuji Pak Mahfud sebagai satu-satunya Menko Polhukam terlama selama beliau menjabat sebagai presiden. Terlama, ada 4 tahun, ya kan? Artinya itu pun kan Pak Mahfud mundur ya, bukan karena diberhentikan gitu loh. Tetapi saat ini tudingan-tudingan atau opini-opini dari seorang Mahfud MD, ya kan, itu seolah-olah memori yang baik tentang atasannya itu kok tiba-tiba entah taruh di mana ya. Nah, ini agenda apa yang sedang diusung oleh Pak Mahfud menurut seorang Fahri Hamzah? Saya itu yang tadi saya bilang, seorang Fahri kan tentu punya banyak informasi yang lebih banyak daripada kami kan gitu di media. Saya terus terang mungkin begini ya.
Mungkin kalau subjektif ya saya menganggap bahwa mungkin Pak Mahfud banyak kurang memikirkan keputusan-keputusan politiknya yang membuat beliau berada dalam goncangan yang cukup berat lah gitu, sehingga membuat beliau mengambil sikap-sikap yang tidak wajar. Tak wajar ya. Artinya ini residu dari Pilpres. Ya, dari Pilpres dan yang lain-lain. Kan sebenarnya kan ada masalah begini. 2019 itu Pak Jokowi kan ingin Pak Mahfud. Ya. Tapi kan Pak Mahfud nggak sadar bahwa yang menolak beliau bukan Pak Jokowi. Partai-partai. Betul ya. Nah, yang menolak itu ya saya nggak sebut, tapi yang jelas bukan Pak Jokowi. Lalu kemudian beliau sudah pakai baju dan sebagainya, kecewa. Ya. Setelah itu Pak Jokowi menang dengan tantangan dari banyak orang. Pak Mahfud diminta jadi Menko Polkam. Betul. Menko Polkam loh. Itu bukan jabatan main-main. Betul. Itu tadi saya bilang, Ya. RE1, RE2, RE3-nya istilah itu Menko Polhukam kan begitu. Saya bilang ya, Menko itu dalam tradisi kita tuh tidak ada undang-undang. Betul. Karena dia orangnya presiden. Dia orang yang paling dekat dengan presiden perkara keamanan, Betul. perkara hukum dan hak asasi manusia, Perkara politik. perkara politik. Jadi sebenarnya, dan saya dengar banyak yang menentang. Kenapa Pak Jokowi meletakkan dia? Tapi ditaruh oleh Pak Jokowi dan berharap tentu Pak Jokowi tulus ingin Pak Mahfud membenahi politik, membenahi hukum, keamanan, HAM, semua. Dan dalam 4 tahun bekerja, tidak ada komplain tentang Pak Jokowi. Betul. Masa seorang guru besar, mantan ketua Mahkamah MK. Konstitusi Republik Indonesia tidak tahu apa yang terjadi di depan mata dia? Lalu kemudian ketika setahun terakhir beliau punya keputusan politik lain, kok semuanya jadi berubah? Jadi yang 4 tahun tuh apa kemarin tuh? Nah kan mohon maaf ya, kita janganlah ya, apalagi karena beliau berakhir dengan sangat baik menurut saya ya, mundur dari Menko, dan dia punya posisi yang baik sebagai mantan calon wakil presiden, itu tinggi itu. Ya. Berapa dari anak putra bangsa Indonesia yang bisa sampai pada posisi hampir menjadi wakil presiden? Istilahnya begini, Bung. Walaupun kalah, tapi kan sempat terdaftar, tercetak namanya di kertas suara. Itu kan luar biasa, Bung. Ditonton sama semua warga negara. Ya kan? Itulah Fahri Hamzah yang begitu sangat menyesal dengan perilaku Mahfud MD yang terus menyerang Presiden Joko Widodo. Dikarenakan tidak setiap orang dipercaya oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menko Polhukam, dan ya sungguh-sungguh tidak mengerti. Tidak ada balas budi kepada Presiden Joko Widodo, dan berterima kasih pun tidak, malah mengolok-olok dengan kata-kata Mulyono dan terus menyerang Presiden Joko Widodo. Ya, entah apa agendanya Mahfud MD.